Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Oke Sobat Excel, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menjumlahkan dengan data validation. Oke, di sini kita sudah ada contoh nih. Nah, di sini kita ada contoh. Di sini ada jumlah terjual dari masing-masing nama barang ya. Nah, di sini ada nama barang yang terjual dari beberapa periode dengan jumlah yang sudah ada. Nah, di sini kita disuruh nih mencari jumlah dari masing-masing dari nama barang. Nah, di sini itu nanti kita juga diminta itu terjualnya sampai berapa untuk keseluruhan barangnya. Oke, yang pertama di sini kita harus membuat data validation berdasarkan dari nama barang di sini Sobat Excel. Oke nih, di sini nama barangnya ini ternyata banyak yang kembar ya. Jadi di sini kita harus memisahkan dan mencari nama barang yang sesungguhnya Sobat Excel. Oke, di sini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan di ribbon data dan juga fungsi unique. Oke, yang pertama kalau bagi yang tidak support dengan fungsi unique kita akan gunakan data dengan remove ya. Oke, yang pertama di sini kita copy saja keseluruhan dari nama barang. Nah, kita copy keseluruhan seperti ini. Kalau sudah di sini kita copy seperti biasa seperti ini dan kita coba pindahkan di bagian bawah. Kita paste biasa saja ya Sobat Excel. Nah, di sini kita sudah muncul nih. Nah di sini areanya tetap di blok seperti ini saja ya Sobat Excel. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya remove duplicate. Nah, setelah kita blok kita pindah ke bagian ribbon home. Nah, di sini ada data tool nih. Pilih yang namanya remove duplicate. Nah, kita klik saja. Nah, di sini letaknya di sini ya. Kita ada kolom G, jadi letaknya seperti ini. Kalau sudah, di sini kita oke saja. Nah, di sini ada 111 duplicate values dan data unique itu hanya 6. Nah, maksud dari data unique ini nama barang sesungguhnya itu hanya terdiri dari 6 jenis saja. Kalau sudah bisa kita oke, maka di sini muncul seperti ini Sobat Excel. Jadi ini adalah 6 produk yang sesungguhnya. Kalau di sini kan yang sudah terjual dari beberapa periode dengan jumlah tertentu kan Sobat Excel. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal buat nih data validationnya. Oke, bagi Sobat Excel yang sudah menggunakan Office 365 atau 2019 yang sudah support fungsi unique, di sini kita bisa langsung menggunakan fungsinya. Jadi kita letakkan saja kursor di H9 seperti ini, ketikkan sama dengan, ketikkan unique, kita pilih saja dan terus kita tab. Areanya tinggal pilih saja nih mana yang ingin kita cari data duplikatnya. Kita blok dari atas sampai ke bawah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, Sobat Excel tinggal tutup kurung dan bisa kita enter. Maka di sini hasilnya sama kan Sobat Excel. Jadi yang tidak support itu bisa gunakan remove duplicate. Yang sudah support bisa pakai unique yang lebih simple. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, di sini kita buat yang namanya data validation atau menu pilihannya. Nah, tadi kan kondisi awal kita disuruh juga mencari keseluruhan jumlah terjual. Artinya nanti kita disuruh mencari jumlah terjual berdasarkan report yang ini Sobat Excel. Jadi kita di sini tinggal tambahkan saja all seperti ini. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal buat yang namanya menu pilihan memanfaatkan yang namanya data validation. Oke, langsung saja kita pindah ke sel dari G4, pilih ribbon data. Nah, di sini kita pilih saja ke data tool. Di sini kita pilih saja data validation-nya, kita klik. Nah, kalau sudah di bagian any value di sini ubah saja menjadi list atau daftar. Nah, sumbernya di sini nanti adalah sumber dari yang mana tadi Sobat Excel. Jadi karena di sini yang saya ambil itu adalah yang menggunakan remove duplicate. Jadi kita blok seperti ini. Nah, Sobat Excel kalau kita buat source yang ada materialnya seperti ini, itu pastikan materialnya di sini tidak ada yang terhapus. Karena nanti kalau terhapus itu di nama barang akan hilang. Kalau sudah di sini bisa kita oke. Nah, di sini sudah muncul nih. Nah, nama barangnya sudah keluar kan Sobat Excel. Nah, sekarang di sini kita tinggal cari nih berapa nih jumlah penghapus yang terjual dalam periode dari laporan di sini Sobat Excel. Oke, di sini kita bisa memanfaatkan yang namanya fungsi SUMIF. Jadi kita klik saja di bagian G5 atau di sini adalah sel dari jumlah. Nah, langsung saja kita ketikkan rumusnya, ketikkan sama dengan, ketikkan SUMIF, kita pilih dan kita tab. Untuk ranknya di sini kita ambil yaitu dari nama barang di sini, kita klik atau seleksi di bagian kolom C seperti ini. Kalau sudah titik koma, untuk kriterianya kita ambil di bagian nama barang yang sudah kita buatkan data validation tadi, bisa kita klik di sini. Selanjutnya titik koma. Nah, di sini sum ranknya yang mau kita jumlahkan berarti di sini adalah dari kolom D. Kalau sudah bisa tutup kurung dan bisa kita enter. Maka di sini jumlah penghapus terjual dalam periode laporan di sini adalah 269 Sobat Excel. Kalau kita coba ganti di tip X, dia juga akan berubah seperti ini Sobat Excel. Nah, permasalahannya bagaimana jika kita disuruh mencari all atau keseluruhan yang terjumlah atau keseluruhan yang terjumlah, itu di sini hasilnya akan 0 Sobat Excel. Karena di bagian dari sumber datanya itu tidak ada yang namanya all.
Jadi di sini kita harus memanfaatkan atau menambahkan lagi satu fungsi, yaitu fungsi if sobat Excel. Jadi kita kembali lagi ke sel G5, masuk ke dalam rumusnya dengan tekan F2 di keyboard. Nah, setelah dari sama dengan, di sini kita bisa tambahkan fungsi if seperti ini, kita tap saja. Nah, logika yang dites di sini kita memanfaatkan dari nama barang sobat Excel. Nah, di sini kita masukkan sama dengan. Ingat sobat Excel, kalau kita memasukkan teks itu harus menambahkan yang namanya tanda kutip seperti ini. Jadi kita tuliskan all seperti ini, kita tutup lagi dengan tanda kutip. Nah, di sini jadi jika nanti sel G4 adalah all, berarti kita masukkan value jika benar atau nilai yang kita inginkan. Berarti di sini masukkan titik koma. Value jika benar, di sini kita tambahkan yang namanya fungsi sum seperti ini sobat Excel. Kita tab dan numbernya itu adalah kolom dari kolom D, kita klik seperti ini, tutup kurung. Nah, di sini sudah selesai jika benar. Nah, selanjutnya kita tinggal titik koma, artinya nanti jika yang dipilih itu bukan all, dia akan menghasilkan fungsi sum if di sini sobat Excel. Kalau sudah pindah ke bagian belakang, tutup kurung untuk mengakhiri fungsi if dan bisa kita tab, maka di sini keseluruhan yang terjual dari report ini adalah 1472. Jadi di sini kita sudah mendapatkan. Jadi kalau kita ganti di bagian jenisnya, penghapus. Nah, di sini sobat Excel akan muncul dan untuk keseluruhan itu adalah all-nya juga sudah muncul. Nah, bagaimana jika ada terjadi kesalahan atau di sini untuk tip X yang pertama itu terjual hanya 10, maka di sini akan berubah secara otomatis sobat Excel. Kalaupun di sini berubah menjadi 100, dia akan nambahnya secara otomatis. Dan di bagian dari tip X pun dia juga akan berubah sobat Excel. Oke, bagi sobat Excel yang masih bingung dan penasaran bisa komentar di bawah. Kalau suka videonya silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bengkel Excel. Oke, semoga tips pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.